Bahkan kerap kali atau kadang kala kita berdoa untuk suatu hal dengan penuh iman, tapi belum Tuhan berikan. Percayalah bahwasanya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amen. Saya mau cerita dari Yohanes 11, bagaimana waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini kisah mengenai seorang bernama Lazarus. Alkitab tidak mengatakan dia sudah menikah atau belum. Kita simpulkan saja dia pemuda. Jadi sebagai seorang pemuda, Lazarus seharusnya memiliki masa depan yang sangat luar biasa. Sayangnya suatu hari dia sakit keras, sampai 2 orang saudarinya sangat prihatin, namanya Marta dan Maria. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, mengirim kabar lah. Pada masa itu belum ada internet. Saya pun kurang tahu bagaimana, atau mungkin dengan burung merpati kali ya, kayak di film-film. Yang jelas Alkitab mengatakan mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera datang ke kota kami, ke Betania. Orang yang kau kasihi, maksudnya Lazarus saudaranya, sedang sakit keras. Kenapa mereka minta Tuhan Yesus datang? Karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Amen. Mereka beriman, mereka tahu Yesus bisa menyembuhkan. Amen. Mereka sudah pernah mendengarnya, bahkan melihatnya. Dan kali ini ada kebutuhan mereka, dan mereka sungguh-sungguh beriman. Amen. Kita pun demikian kepada Tuhan. Amen. Kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita tahu Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya semua kita di sini suka firman. Amen. Suka beribadah. Amen. Dan tiap hari juga suka baca firman. Amen. Karena kita perlu iman. Tanpa iman tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kembali kepada kisah tadi. Kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, setelah mendapat kabar tersebut, bukannya Tuhan Yesus buru-buru ke Betania. Justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama 2 hari di kota di mana dia berada. Sehingga pada akhirnya ketika dia tiba di Betania, apakah yang terjadi? Lazarus yang sakit tadi sudah meninggal. Dan Maria dan Marta sangat sedih. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan maka menangislah Yesus. Yesus pun terharu, saudaraku, melihat Marta dan Maria sangat sedih. Bagaimana mungkin tidak sedih? Saudara yang mereka kasihi sudah meninggal dunia. Mungkin juga Lazarus karena dia laki-laki, dia tulang punggung keluarga. Sekarang kalau dia sudah mati, bagaimana masa depan Maria dan Marta? Bagaimana nasib mereka? Tapi menurut saya yang paling sedih, karena dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, ada satu pertanyaan, mengapa Tuhan datang terlambat? Bukankah kami sudah beriman? Nah mungkin dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ada saat-saat seperti ini. Kita punya kebutuhan, kita sudah berdoa, kita beriman, tapi tidak ada jawaban. Lalu ada tanda tanya besar. Kalau tadi Ibu Munte tanda tanya besarnya karena belum kenal Yesus ya. Ini sudah kenal Yesus loh. Ada tanda tanya besar, kenapa Tuhan datang terlambat? Kalau saja seandainya Yesus datang lebih cepat, Lazarus tidak perlu mati. Seandainya Yesus segera tiba, Lazarus tidak meninggal. Sekarang sudah 4 hari dalam kubur. Sudah terlambat. Sudah tidak bisa dilakukan apapun lagi pada Lazarus. Tapi malam ini firman Tuhan disampaikan untuk mengingatkan kita, di dalam Yesus tidak pernah terlambat. Kalau dalam dunia ini dikatakan terlambat, itu kata yang mengerikan. Karena itu menunjukkan tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi jalan keluar. Dan tidak ada lagi pengharapan. Tapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amen. Selalu ada pengharapan. Amen. Dan selalu ada kesempatan kedua. Mengapa? Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Amen. Dan dia Tuhan yang maha kasih. Amen. Kuasanya itu tidak terbatas, menandingi, ya, melewati semua batasan dunia ini. Melewati pemikiran ya, akal waras manusia. Bahkan semua teknologi yang sangat maju yang telah diketahui pada zaman sekarang ini. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas melebihi itu semua. Amen. Kasihnya juga melebihi itu semua. Dia bukan hanya mampu menolong kita, dia mau menolong kita. Amen. Ya, ada kalanya kalau kita kekurangan uang, ada banyak orang di sana mampu menolong kita, nggak mau dia. Betul bukan? Ya. Ada sebaliknya, kita sakit, ya ada banyak keluarga kita mau menolong kita, tapi dia sendiri tidak mampu. Dia pun punya kebutuhan, dia tidak bisa memberikan uangnya untuk membiayai pengobatan kita. Tapi Yesus, dia mampu dan dia mau. Amen. Karena kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, kita bisa aman tetap beriman kepada dia. Amen. Karena sekali lagi di dalam Yesus
Tidak ada kata terlambat. Amin. Sama seperti di dalam kisah Lazarus ini. Singkat cerita, Tuhan Yesus datang ke kuburan Lazarus. Yang kita tahu kalau 4 hari orang sudah di dalam kubur, sudah pasti mati. Tidak ada lagi keraguan akan hal itu. Bahkan mungkin proses pembusukan pun sudah dimulai. Tapi Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya yang besar dan di dalam kuasa-Nya yang besar, Dia memanggil nama Lazarus. Lazarus, keluarlah. Maka pada saat itu juga Lazarus keluar dari kubur. Pada malam ini Tuhan Yesus mau panggil nama kita. Siapapun kita, dimanapun kita berdiri atau kita duduk dalam ruangan ini, Yesus kenal kita. Yesus tahu kebutuhan kita. Dunia mungkin mengatakan sudah terlambat. Kita sendiri mungkin mengatakan sudah terlambat. Kita dengar firman Tuhan dari Bu Munti, hati kita rindu melakukannya. Tapi kita juga sadar, kita sudah banyak melakukan keputusan yang salah. Lalu kita merasa jauh kali, aku sendiri pun belum, bagaimana mungkin aku memuridkan orang lain pula. Hidupku pun belum beres, bagaimana mungkin aku menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Sudah terlambat. Tapi malam ini diberitakan, tidak pernah terlambat. Apakah yang sudah mati dalam hidup kita? Kalau Lazarus betul-betul mati secara harafiah, literal. Kita mungkin sukacita kita mati, atau iman kita mati, visi kita mati, kerinduan kita akan Tuhan mati. Atau ada juga mungkin saudara yang sakit, ada anggota tubuh saudara yang mati, tidak berfungsi dengan baik. Apapun yang mati dalam tubuh kita, Dia Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, tidak terbatas. Saudara bisa beriman kepadanya. Iman saudara itulah yang menarik kuasa Tuhan untuk menolong hidup saudara. Dengar Dia memanggil nama saudara, dan biarlah kita bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit. Kerap kali ada orang merasa saya tidak layak beriman ya, atau saudara bimbang karena ada dosa yang terselubung yang tidak diakui kepada Tuhan. Ini seperti kemarin hari pun demikian. Kalau saudara mau, saudara semua menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Nanti kok dapat teh manis juga. Saudaraku, pada malam ini jangan berpikir, oh kalau dia Ibu Munti emang hidupnya baik ya, maka ditolong Tuhan. Saya kan tidak. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang sehat, orang sakit, bukan untuk orang benar, orang berdosa. Tetapi yang perlu bagi kita adalah mengakui dosa kita. Saudaraku, ada sebuah kisah, ya saya pernah dengar mengenai ini di negeri barat, di Amerika. Kakak beradik, kakaknya itu yang perempuan, adik-adik laki-laki. Pada musim panas, setelah mereka libur, maka mereka biasa tinggal di pusat kota, ya di New York. Pergi ke tempat opanya, kakek neneknya yang punya peternakan daerah luar kota. Sampai di sana hidup mereka sangat senang. Tiap sore dibawa memancing, jalan-jalan, ya. Tetapi pagi-paginya ada chores, ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau yang cewek ya, yang berbau kewanitaan lah, cuci-cuci piring, ya. Dan seterusnya. Laki-laki ya angkat-angkat barang. Tapi masing-masing minimal harus bersihkan kamarnya. Kalau malas tidak kerjakan tugas, sorenya nggak diajak mancing, nggak diajak keliling sama kakeknya. Lalu begitulah hidup mereka senang selama beberapa hari di sana. Dan si adik ini sejak dari New York memang sedang belajar main ketapel. Dia bawa dari kota. Dan selama di peternakan dia pun melatih supaya permainannya meningkat lebih baik. Dia taruh kaleng-kaleng, ya, lalu mulai dia membidik dengan batu kecil. Makin lama makin baik, maka kalengnya pun dibuat makin jauh. Tapi suatu sore, pada waktu dia hendak membidik, tanpa sengaja, lepaslah itu batunya, kena bebek kesayangan nenek. Dari semua binatang peliharaan yang ada di peternakan itu, kakek neneknya punya ada kuda dan lain-lain, tapi bebek ini istimewa. Dengan jalan begini, boleh keluar masuk rumah. Ini bebek, pokoknya sangat disayangi. Maka si adik segera melihat ke kanan dan ke kiri. Apakah ada yang melihat dia? Syukurnya tidak ada.
Lalu dia lari menuju bebek itu dengan secepat-cepatnya. Dia pikir dia bisa melakukan penyelamatan. Tapi tak terselamatkan lagi. Kalau orang kami berkata sudah dison marah dia. Sudah selesai. Lalu apa yang terjadi? Dia ambil bangkai bebek atau mayatnya itu. Dia lari ke tepi sungai. Dia gali. Dia tanamkan, dia kuburkan. Tapi tidak bangkit kembali. Pulanglah dia ke rumah dan berharap bisalah itu ditutup ya. Tidak ada yang membicarakannya lagi. Yang dia tidak tahu, kakaknya dari balik pohon melihat. Malam-malam biasa si bebek lewat ya, tidak ada. Lalu kakeknya, neneknya, mereka biasa kumpul di ruang tamu malam-malam. Neneknya berkata, ada kalian melihat bebek saya? Tidak, kata kakeknya. Lalu dia bilang sama si adik, adik, ada lihat bebek nenek? Jantungnya berdegup. Sebenarnya itu kesempatan yang baik untuk mengakui dosanya. Tapi dia tidak mau. Lalu malam itu mereka pun tidur. Besok harinya si bebek tetap hilang. Nenek pun mengikhlaskannya. Tapi ada sesuatu yang baru terjadi. Karena siap sarapan, kakeknya mengatakan, nanti sore kita akan memancing seperti biasa ya. Jangan lupa selesaikan pekerjaan kalian, bersihkan kamar kalian. Ya kek, kata si adik. Tiba-tiba si kakak berbicara. Kakek tahu nggak? Si adik berkata, hari ini dia mau bersihkan kamar saya. Enggak, kata dia. Iya, kamu bilang. Terus dari balik punggung kakeknya, si kakak berkata pada adik, bebek. Kaget. Iya, saya mau bersihkan. Maka hari itu pun berlalu. Tapi besok harinya terulang lagi. Kenapa kamu tidak cuci piring kakak? Kata nenek. Oh, adik yang nyuci katanya hari ini. Enggak. Maka tiap hari si kakak pun memerah si adik. Cukup dengan satu bisikan. Lewat seminggu, adik tak tahan lagi. Apalagi pada suatu hari, pada waktu kakek berkata, hari ini selain daripada kita memancing, kakek mau bawa kalian, ada karnival datang. Nanti di sana ada banyak permainan, bahkan ada sirkus. Tapi kakaknya berkata, adik katanya nggak kepengen kek. Adik hari ini janji bersihkan rumah dari atas sampai bawah. Dia mau kilatkan semua jendela dan semua lantai. Betul dek, kata kakek neneknya. Betul. Tapi kali ini nenek pun gak tinggal di rumah. Nenek pun mau ikut karnival. Nanti adik sendirian. Gak apa-apa, saya suka kalian sekali. Lalu pergilah mereka, tinggalkan adik sendirian. Dia pikir dia sendirian, tapi sebenarnya neneknya tidak sampai hati. Neneknya tinggal. Tapi karena dia pikir dia sendirian, mulailah dia menjerit kuat-kuat. Tidak tahan lagi, dikeluarkannya semua. Mengganjal di hatinya. Neneknya pun datang. Dia kaget ada neneknya. Tapi kemudian dia memutuskan, inilah saatnya untuk mengakui dosanya. Maka dia katakan kepada nenek-nenek, itu bebek yang hilang, bukan melarikan diri. Saya yang membunuhnya, tapi saya tidak sengaja. Dia beritahukanlah dari awal seluruh kejadian itu. Dan tentunya dia tidak lupa mengatakan, dan selama ini kakak memerah saya. Adalah kakak yang memaksa saya melakukan semua ini dengan perkataan Lalu neneknya menenangkan dia dan berkata, sekarang kamu betul-betul menyesal dan mau bertobat lain kali. Langsung ceritakan sama nenek. Iya, sebenarnya dek, pada waktu itu terjadi, nenek melihat kakakmu sembunyi di pohon dan kau tanpa sengaja membunuh bebek nenek karena nenek sedang di jendela membersihkan kita punya jendela. Jadi nenek lihat semua kejadiannya. Jadi selama ini nenek sudah tahu
tahu. Kenapa nenek tidak bilang apa-apa? Nenek mau lihat sampai kapan kau membiarkan dirimu sebagai korban kakak. Saudara yang kekasih, semua hidup kita Tuhan tahu. Amin. Termasuk dosa-dosa kita yang tersembunyi. Tapi kalau kita tidak mengakuinya pada Tuhan, maka setan selalu punya kesempatan bilang, bebek. Saudara mau beriman untuk satu hal, ya, pekerjaan yang baik kah, atau kesembuhan saudara, setan bilang, kau nggak layak, bebek. Karena ada dosa yang belum diakui. Pada malam ini, Tuhan sudah tahu itu. Mengakuinya hanyalah membebaskan kita. Dan Tuhan Yesus setia. Tiap kali kita mengaku dosa kita, darahnya siap sedia untuk membasuh. Kita mungkin sudah terlatih untuk tidak menunjukkan keberatan kita yang sebenarnya, atau persoalan kita. Kita pasang muka senyum, kita pakai baju baik. Kalau di gereja pemimpin pujian mengatakan lompat, kita ikut lompat. Tapi jauh dalam hati kita yang terdalam, mungkin ada ikatan kita, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum dibebaskan. Malam ini jangan lagi pulang dengan itu semua. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan kesedihan kita, kekhawatiran kita, kejahatan kita, dosa kita, pemikiran kita yang salah, atau tindakan-tindakan kita yang salah. Akui di hadapan Tuhan. Izinkan darahnya membasuh kita. Lalu setiap saat, untuk apa saja untuk kehidupan kita, kita tidak punya dakwaan, tuduhan daripada setan. Kita bisa beriman. Beriman untuk segala perkara. Bahwa dia Allah yang maha kuasa, Amen. Maha kasih, Amen. Yang menolong kita, Amen. Dan tidak pernah terlambat. Amin, saudaraku. Tahukah saudara, orang yang punya iman kepada Tuhan, ucapannya juga menunjukkan dia punya iman. Amen. Tindakannya juga menunjukkan dia punya iman. Amen. Setan akan selalu menipu dan berkata, untuk apa kau mengucapkan itu? Sudah kau ucapkan ampun aku diberkati, aku diberkati. Lihatlah dompetmu, tidak ada kau diberkati. Aku sungguh-sungguh kau bilang, jalan 5 meter pun sudah ngos-ngosan. Ngangkat sedikit saja pun sudah kecapean. Kenapa? Sibuk kali mengatakan segala macam perkataan-perkataan positif. Gak ada kuasanya itu. Itu setan. Adalah pilihan kita untuk tetap bertekun di dalam iman kita, mengucapkan iman kita, atau menyerah dan mengikuti apa kata setan. Malam ini, pilihlah untuk bertekun dalam iman kita. Amin. Suatu ketika Yesus masih hidup di dunia ini, dia berjalan bersama murid-muridnya. Saudara bisa baca di dalam Markus 11. Mereka pergi ke satu daerah, lalu Tuhan Yesus melihat ada sebuah pohon ara dan mengamati pohon itu kalau dia bisa mendapat buah daripadanya. Tapi gak ada, karena memang bukan musim buah ara. Lalu Tuhan berfirman, artinya Tuhan mengucapkan. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi ucapan kita berkuasa. Siapa suka menggemakannya, artinya gema itu kan eko ya, terus menerus. Siapa yang mengulang-ulanginya, itulah yang didapatkan. Amin, saudara. Amin. Nah, Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini jangan ada orang makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu apa yang terjadi? Tak ada apapun. Pohonnya masih tegak berdiri. Satu daun pun tak jatuh. Semua masih hijau dan segar. Seakan-akan perkataannya itu sia-sia. Tetapi tidak. Kenapa tidak? Karena kalau saudara baca terus sampai ayat 20, keesokan harinya. Jadi ada jangka waktu. Sama seperti petani tadi. Ada jangka waktu, saudaraku. Tidak langsung satu malam buah duku dapat dikanen. Amin. 24 jam kemudian, atau satu hari kemudian, Alkitab mengatakan dalam Markus 11 ayat 20, Yesus dan murid-muridnya melalui jalan yang sama. Lalu murid-muridnya berkata, Guru, lihat, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi ucapan firman selalu berkuasa. Amin. Pada waktu diucapkan, tidak nampak oleh mata badani, tapi dengan mata rohani, dengan iman. Sesuatu sudah terjadi di bawah akar-akar, di bawah tanah, akarnya sudah kering. Tapi menguntungkan sampai keesokan hari, betul-betul kering, dapat dilihat oleh mata. Apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, bagian kita terus ucapkan iman kita. Amin. Jangan menyerah.
Karena tiap kali kita ucapkan kehidupan, kita ucapkan iman, kita ucapkan firman, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau ada doa saudara tidak dijawab Tuhan, tidak pernah itu tidak dijawab Tuhan. Tahukah saudara, kalau Tuhan tidak jawab, artinya Tuhan jawab dengan yang lebih baik. Sama seperti kisah Lazarus tadi. Bukan Tuhan tidak jawab Maria dan Marta. Maria dan Marta berdoa untuk kesembuhan Lazarus. Tuhan berikan yang lebih baik, kebangkitan Lazarus. Malam ini, yakinlah, percayalah, berimanlah kepada kasih-Nya yang tidak terbatas. Kepada kuasa-Nya yang tidak terbatas. Berapa lama pun jangka waktunya, jangan pernah menyerah. Saya lihat pada malam ini ada banyak anak-anak muda hadir ya, yang merasa diri masih muda, katakan amin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, masih muda, bagus sekali. Haleluya. Ibu Muti paling kuat amennya. 77 tahun. Ada seorang pemuda dalam Alkitab namanya Yusuf. Dia juga diberikan Tuhan mimpi yang besar. Kalau pada zaman sekarang ini kita punya visi yang besar. Tetapi tidak langsung sampai kepada mimpinya. Namun dia tidak menyerah. Saudara juga jangan pernah menyerah dalam beriman pada Tuhan. Yusuf mengalami banyak bentukan, banyak proses. Kalau boleh saya katakan banyak ujian. Baru akhirnya sampai kepada panggilan Tuhan yang besar itu. Saudara juga dalam mengikut Tuhan, jangan berpikir kita anak-anak Tuhan, apalagi kita ini kebal masalah. Gak ada kita kebal apapun. Apa yang dialami orang dunia, kita alami juga. Mereka bisa menangis, kita pun bisa menangis. Kalau saudara baca dalam Matius 7, orang yang mendirikan rumah di atas batu, orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dua-dua dapat badai, dua-dua dapat hujan. Ada amin? Amin. Jadi tidak masalah siapapun saudara, semua dapat penderitaan. Tetapi bedanya, kalau di dalam Yesus mendirikan rumah di atas batu, datang hujan, datang badai, rumah itu tetap tegak berdiri. Amin. Tapi kalau kita tahu firman, kita tidak lakukan. Malam ini sepertinya misalnya kita dengar firman, tapi kita biarkan saja terbuang, hati kita keras. Maka itu mendirikan rumah di atas pasir, tidak ada gunanya. Datang pencobaan, datang badai, kehidupan ini, maka rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau seperti Yusuf sampai pada panggilan Tuhan. Dimulai dari dia buat baik, ayahnya menyuruh dia untuk melihat pada saudara-saudaranya, abang-abangnya. Dia cari ke tempat itu, tidak ada. Dia pergi lebih jauh, berjalan 2 mil, justru dimasukkan ke dalam sumur. Dikhianati oleh saudara sendiri, oleh darah daging sendiri. Memang fitnah lebih kejam dari fitness. Lari ke situ. Saudaraku, saudara sendiri mengkhianati itu lebih sakit daripada teman mengkhianati. Itulah yang dialami Yusuf. Bukan karena dia jahat, justru karena dia baik. Saudara mau sampai pada panggilan Tuhan, ada ujian pengkhianatan, jangan kehilangan iman. Amin. Jangan lepaskan kepercayaan. Jangan langsung katanya saudara dalam Yesus, dipersatukan oleh darah Yesus. Katanya anak Tuhan, kok sampai hati mengkhianati saya? Jangan gitu lagi ngomongnya. Ngomongnya, Yusuf pun dikhianati, saya pun dapat dikhianati. Yusuf menang, saya pun menang. Malam hari ini, kalau ada kita sakit karena banyaknya ya kebencian atau dendam atau sebaliknya kesedihan kita, lepaskan. Akui pada Tuhan. Akui semuanya. Jangan lagi setan bilang bebek-bebek pada kita. Saudara lulus semua ujian pengkhianatan. Tapi saudara bilang orang yang jahat itu tidak berubah. Enggak bagian saudara. Yang penting saudara yang berubah. Pengampunan itu membebaskan saudara. Dan tahukah saudara, Yusuf setelah dapat ujian pengkhianatan, masuk lagi ujian berikutnya. Kerap kali hidup ini begitu, bukan? Kita pikir, sudah bernapas lega, datang lagi yang berikutnya. Dan kali ini ada seorang perempuan menggoda Yusuf. Ya, Mama Poti menggodanya. Gini dia. Kelilipan. Mas Yusuf, ya. Seru. Tapi Yusuf berkata tidak. Dan karena Yusuf lulus ujian kekudusan,
lulus ujian integritas, maka dia diangkat Potifar. Amin. Penjara. Masuk penjara. Pernahkah kita seperti itu? Sudah kita yang tidak mencontek, kita yang pada Tuhan. Mari kita buka satu ayat, Ibrani 10 saudaraku, ayat 38 sampai 39. Ibrani pasalnya yang ke-10. Saudara siap baca sama-sama dengan suara yang kuat? Amin. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. 1, 2, 3 ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan menang padanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya akan beroleh dari hidup. Mari kita baca seperti ini. Tapi saya yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila saya mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tapi saya bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Siap kita baca bersama? Jadi saya 1, 2, 3 ya. Tetapi saya yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila saya mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tetapi saya bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Semua kita bisa melakukannya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Amen. Mari kita sambut Ibu Pendeta Victoria, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.